Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam berdesa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih disambut dengan pohon kopi saya yang bagus-bagus dan gino-gino pastinya sahabat ya. Oke sahabat, jadi begini sahabat ya, hari ini saya ingin berbagi informasi masih seputaran kopi sahabat ya. Tapi selalu saya sampaikan sahabat, saya bukan ahlinya kopi, bukan pakarnya kopi, cuma ingin berbagi eh, informasi tentang kopi ini sahabat ya. Karena di tempat saya teraplikasi, saya menanam kopi, jadi saya ingin sedikit berbagi informasi tentang kopi sahabat. Jadi begini sahabat, banyak teman-teman di sana, di luar sana ya, yang bilang, Bang, Mas, kopi saya itu kalau berbunga, banyak yang tidak jadi. Apakah dalam satu bonggol itu seandainya cuma jadi 4 3 ya cuma itu saja. Ini yang saya ingin jelaskan adalah pada saat proses bunga sahabat ya. Proses bunga kemudian eh, biji kopinya itu masih seperti biji merica. Nah ini ya sahabat ya. Apakah setelah temannya udah seperti biji merica, apakah mau berbunga lagi di tempat yang sama? Nah, gitu sahabat ya. Kurang lebih seperti itu. Oke sahabat, tetap ikuti aktivitas saya. Baik, sahabat desa, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya ingin sedikit berbagi informasi tentang bunga kopi, sahabat ya. Jadi, ada beberapa sahabat saya yang tanya dengan saya, sahabat ya, Bang, Mas, apakah kalau di pohon kopi itu atau di ranting kopi yang mau berbunga itu, apakah ada bunga susulan atau tidak? Wah, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat bagus, sahabat ya. Tapi saya akan coba jelaskan ya, mudah-mudahan bisa dipahami sahabat ya. Jadi begini sahabat, sekali lagi saya sampaikan sahabat ya, beda tempat, beda perawatan, kemudian beda juga sistem kopinya sahabat. Jadi yang saya jelaskan ini yang terjadi di tempat saya transmigrasi. Nah ini sahabat ya, ini kopi saya yang sudah selesai berbunga beberapa waktu yang lalu sahabat ya. Sahabat bisa lihat sendiri, masih ada berbunga, kemudian sudah ada yang hitam-hitam ya, tandanya sudah habis, kemudian ini malah sudah tumbuh apa namanya, buah anunya sahabat, buah mericanya sahabat ya. Jadi begini sahabat ya, nah, kadang pada saat proses pembungaan itu ada yang tidak jadi sahabat, ada yang tidak jadi ya, ada yang mati, kemudian dalam satu bonggol ini cuma tumbuh 4, 2, 3. Nah, itu apakah di sampingnya akan disusul ulang atau tidak dengan bunga yang baru, sahabat? Oke. Jadi begini, sahabat. Kalau di tempat lain saya tidak tahu ya. Tapi ntar ya, sahabat, tak kasih lihat dulu contohnya ya. Nah, ini sahabat ya. Nah, ini tadi saya cari-cari ternyata ada sahabat kopi saya ya. Ini. Nah, ini. Jadi sahabat bisa lihat sendiri ya. Ada yang 2 bijinya, ada yang 4, ada yang 1. Pokoknya tidak merata sahabatnya ini. Sahabat bisa lihat sendiri. Ntar ya sahabat ya. Tak kasih fokus dulu ya. Nah ini sahabat bisa lihat ya. Ada 4, ada 2. Itu apakah dia bisa berbunga lagi? Nah ini sahabat. Ini pertanyaan sangat bagus. Kalau di tempat saya sahabat. Kalau di tempat saya transmigrasi. Itu biasanya ada bunga susulan. Ada bunga susulan. Tapi bunga susulan itu terjadi pada saat masih buah merica sahabat. Ya. Nah, seperti ini sahabat ya. Nah, ini kan buah merica ya. Nah, ini itu ada 2, ada 4. Nah, itu apakah ada bunga susulan? Ada sahabat. Jadi, kalau masih kecil seperti ini, itu yang terjadi di tempat saya terakhir sih sahabat ya. Biasanya di samping-sampingnya itu ada bunga susulan sahabat. Ya, biasanya itu selang
1 mingguan sahabat ya. 1 mingguan itu ada namanya bunga susulan. Setelah habis berbunga yang pertama ya sahabat ya, kemudian ada tumbuh kecil-kecil itu ya 1 1 2 minggu lah sahabat ya. Pokoknya udah mulai berbentuk itu dia ada namanya bunga susulan. Makanya kadang dalam satu dompol itu sahabat, dalam satu dompol itu ada yang sudah tua tapi ada yang masih kecil, ada yang sudah merah, bahkan dalam satu dompol itu ya udah merah, kemudian ada yang masih hijau kecil-kecil. Nah, itu namanya bunga susulan. Nah, itu terjadi di tempat saya karena sistem punggem ya sahabat ya, sistem punggem, kemudian yang dipelihara ranting-rantingnya. Tapi saya nggak tahu ya sahabat ya, kalau di tempat lain itu apakah sama seperti yang terjadi di tempat saya atau tidak. Tapi kalau di tempat saya ini sahabat, di tempat saya transmigrasi ini memang benar sahabat, jadi bunganya ya. Jadi seperti ini sahabat ya, tak kasih lihat ya. Seperti ini. Ini kan apa namanya? Cuma 3. Nanti ada bunga susulannya sahabat, karena dia masih kecil, ada bunga susulannya nanti. Seperti ini. Cuma berapa ini 5. Nanti ada lagi bunga susulan sahabat. Beneran ada bunga susulan. Seperti ini juga. Ini ada bunga susulannya nanti sahabat. Jadi tetap akan penuh dalam satu dompol itu sahabat ya. Lain halnya sahabat, kembali lagi ya, lain halnya kalau seperti ini. Ini kan sudah cukup besar. Sudah cukup besar. Kemungkinan tidak jadi sahabat. Maksudnya tidak ada bunga susulannya lagi, tidak ada. Tidak ada bunga susulannya lagi. Kenapa? Karena mungkin sudah lewat musim berbunganya, karena sudah besar-besar sahabat ya. Itu tidak ada. Tapi kalau dia masih kecil sahabat, ada. Makanya sahabat ya, kalau di tempat saya transmigrasi, ya, tak kasih lihat dulu ya sahabat ya. Tak carikan pohonnya yang ada buahnya ya. Ntar sahabat ya. Nah ini ya sahabat ya. Nah anggaplah ini sahabat ya. Anggaplah buah ini. Itu sahabat, kalau ada bunga susulannya, itu biasanya kopi itu ada yang merah 2-3 biji, kemudian anak-anaknya itu masih banyak, masih hijau-hijau sahabat. Karena apa? Itu biasanya terjadi karena bunga susulan itu sendiri sahabat. Karena bunga susulan itu sendiri. Pada saat berbunga, kemudian mungkin banyak ranting-rantingnya, banyak yang menutupi apa segala macamnya, tidak jadi sahabat ya. Bunganya tidak jadi, kemudian terlambat berbunga, bisa dibilang begitu, karena dia menyusul sahabat ya, karena dia menyusul. Jadi ada yang sudah merah, ada yang masih hijau, bahkan masih ada yang kecil-kecil. Nah itu sahabat. Nah ini sahabat ya, ini ada ya, tak kasih lihat ya, bentar. Nah ini sahabat, ini sudah besar sahabat ya. Nah ini lumayan sudah besar, ini tak kasih lihat ya, ini sudah besar ini. Ntar tak fokuskan sahabat ya. Nah ini buahnya kan cuma 2, sudah besar. Ini 2. Tapi sahabat bisa lihat sendiri, ini bunga susulan sahabat. Ini hitam, ini bukan apa sahabat ya. Ini bunga yang sudah habis berbunga sahabat ya. Ini sudah habis berbunga, kemudian kan dia hitam. Nah ini sahabat ini. Ini susulan. Ini bunga susulan sahabat bisa sendiri tuh. Disusul. Padahal ini sudah cukup besar sahabat. Biasanya jarang sekali, tapi ini terjadi ini. Ini bunga ini sahabat. Ini bunga yang sudah berbunga, kemudian sudah mau jadi biji merica begitu sahabat ya. Ini sahabat bisa sendiri. Jadi begitu sahabat ya. Kalau di tempat saya transmigrasi itu memang benar bisa ada namanya bunga susulan. Jadi teman saya, sahabat saya yang tanya ini, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang ada bunga susulan untuk bunga kopi ya. Jadi kan teman saya itu sahabat, dia cerita, wah saya bunga kopi saya gak banyak yang jadi gitu ya. Bunga kopi saya itu banyak yang tidak jadi. Kemudian biji mericanya itu sahabat ya, tak kasih lihat itu. Biji merica itu cuma sedikit gompolannya, dia bilang begitu. Ada isinya 6, ada isinya 5, pokoknya banyak lah yang gak jadi sahabat. Jadi
Saya mau kasih contoh di tempat saya transmigrasi. Kalau di tempat saya transmigrasi tetap menghasilkan bunga lagi. Tetap menghasilkan bunga lagi, namanya bunga susulan. Dan itu benar-benar ada, sahabat ya. Tadi sudah saya kasih lihat bahwa memang benar ada namanya bunga susulan. Tapi kalau di tempat-tempat lain saya kurang paham ya, apakah ada atau tidak. Jadi ini yang terjadi di tempat saya transmigrasi. Jadi ini sahabat, saya selalu memberikan contoh itu yang terjadi di tempat saya. Karena kembali lagi ya saya bilang ya, beda tempat itu beda perawatan. Saya takutnya nanti yang saya sampaikan itu kalau saya di tempat lain, bicara tempat lain atau membanding-bandingkan dengan tempat lain, wah saya nanti malah salah sahabat ya. Ini sahabat bisa lihat sendiri, sudah habis berbunga ya, bagus sekali. Ada yang berbunga, ada yang menghasilkan ranting-ranting tunas-tunas produktifnya sahabat ya. Baik sahabat desa, mungkin seperti itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila informasi yang saya sampaikan kurang jelas atau tidak bermanfaat. Tapi percayalah sahabat, saya cuma ingin berbagi informasi sesama anak transmigrasi, sesama petani kopi. Kiranya apa yang saya sampaikan ya dapat membantu. Mungkin begitu saja sahabat ya. Saya tetap mohon bantuan like, subscribe, komen setelah share video ini sahabat. Oke, salam anak transmigrasi.